Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas salat Isya berjamaah, yaitu salat tarawih qiyam Ramadan, yang mudah-mudahan menjadi asbab Allah ridha kepada kita dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, begitu besarnya, begitu agungnya bulan Ramadan, sehingga kita telah mengetahui begitu luar biasanya keagungannya, rahasia-rahasia di balik Syahrul Muharram, Syahrullah, yaitu bulan Ramadan, yang mana disebut juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, panennya Al-Quran, yang mana pada bulan tersebut sibuknya kita lebih banyak dengan Al-Quran. Dan salah satu asbab juga bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ketika masuk bulan Ramadan, yang biasanya kita membaca Al-Quran, kata Nabi, man qara harfan min kitabillah, orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, itu kata Nabi dapat satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dalam Al-Quran pun dikatakan, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Bahkan segala kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka ketika masuk bulan Ramadan, yang asalnya 10 kebaikan dilipat gandakan kembali menjadi, dikali lipat gandakan 10 kebaikan. 10 kali 10 menjadi 100. Itu takaran paling rendah pahalanya di sisi Allah ketika masuk bulan Ramadan membaca Al-Quran. Makanya para alim ulama, masyayikhina, terutama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah taala, di luar Ramadan itu kurang lebih setiap harinya 1 kali khataman Al-Quran. Di luar bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, siangnya khatam Al-Quran, malamnya pun khatam Al-Quran. Kemudian ada lagi pahala sedekah. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Maka luar biasa lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Orang yang bersedekah, berinfak, itu di dalam Al-Quran dikatakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ada 7 cabang, 7 kali lipat, setiap cabang dikali lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Kurang lebih 700 kali lipat. Masuk bulan Ramadan dikalikan lagi 10 kali lipat menjadi 7.000 kali lipat. Itu batas minimal pahala masuknya bulan Ramadan ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum salat fardunya, belum sunnahnya. Maka hadirin sedang
salat tarawih rahimakumullah. Ketika zaman fitnah, zaman ketika Nabi hijrah di tahun kedua bulan Sya'ban, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang setelah kita ketahui bersama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada saat diperintahkannya puasa, maka banyak fitnah di Madinah ini. Salah satu tugas sahabat alaihi salatu wassalam adalah menyebarkan, menjelaskan, mengklarifikasi fitnah tersebut. Apa itu fitnahnya? Pada zaman tersebut banyak fitnah bahwa Muslim tidak memiliki amalan puasa. Yahudi mengklaim bahwa puasa itu milik mereka, dan umat Muslim meniru puasa-puasa orang Yahudi. Maka turunlah ayat tersebut, ditetapkan perintah oleh Allah kewajiban berpuasa, dan Nabi berkomentar dengan hadisnya di dalam kitab Sahih Bukhari bab Shaum, hadis kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun." Maka ketika turun perintah untuk berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa ini adalah untuk sebagai tameng umat muslim, perisai umat muslim. Bedanya dengan puasa-puasa orang-orang selain muslim, Yahudi, Nasrani. Sebagai junnah, tameng, ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Maka ini dalam bahasa Arab, ketika jim, nun, ta bersatu, bedanya harokat saja, junnah, jinnah, jannah, tetapi maknanya tidak sama. Bahkan setiap ada 3 huruf ini bersatu, bertemu, maknanya itu semua tidak terlihat atau tersembunyi. Ada janin dalam kandungan, tak terlihat, tak nampak. Ketika nampak itu ketika dia sudah lahir menjadi bashar, bayi. Ada jannah, ada jinnah, jin. Yang telah kita ketahui, jin tak nampak. Sunatullahnya jin itu tak nampak. Bapak Ibu sekalian, berarti kalau ada jin menampakkan diri, berarti itu jin sedang punya masalah. Yang lebih masalah lagi, kalau ada manusia cari-cari penampakan jin, punya masalah itu, gawe gitu ya. Lawannya jin apa? Ins. Jin tak nampak, ins manusia nampak. Jadi kalau ada manusia, nih bapak-bapak, ibu sekalian, bapak-bapak masuk rumah dari luar sembunyi-sembunyi, berarti ini bapak sedang jadi. Bapak-bapak, ada ibu-ibu nyari dompet bapak-bapak sembunyi-sembunyi, ini ibu-ibu sedang jadi. Sunnahnya manusia itu nampak, jin itu tak nampak. Ada jannah, surga. Maka ini peringkat predikat kesuksesan terakhir yang masih tersembunyi, tak nampak. Maka junnah ini, kata Nabi, kalau manusia melaksanakan puasa dengan ikhlas, dengan tata cara yang benar, maka akan melekat pada dirinya satu keistimewaan yang tidak didapati oleh amalan-amalan selain puasa, yaitu tameng, junnah, perisai. Ketika masuk bulan Ramadan, pertama kita melaksanakan bulan Ramadan, itu perisai sudah akan terasa oleh diri kita. Yang biasanya kita menemukan ketika pagi masuk kerja di jalanan, pasti banyak orang membuka kedai untuk membuka sarapan, untuk melayani sarapan orang-orang yang akan membeli sarapan. Maka jangankan yang haram, ketika puasa ini benar dilakukan, yang mubah, yang halal pun Allah jaga. Itu makna hikmah dari junnah tersebut. Ini yang sunnah. Betapa luar biasanya ibu-ibu, kalau setelah sholat maghrib berbuka kemudian makan,
maka mereka akan berbondong-bondong masuk masjid untuk menaruh sejadahnya di saf yang paling depan. Betul, betul. Untuk apa itu, Bu? Untuk melaksanakan sholat yang ditunggu-tunggu, yaitu sholat tarawih. Sekarang kita tanya, sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Yang sunnah pun ibu-ibu masuk bulan Ramadan, tertinggal saja hati akan gelisah. Apalagi yang wajib. Maka hadirin sedang salat tarawih rahimakumullah, begitu luar biasa masuknya bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan perisai ini, dengan junnah ini yang kata Nabi akan melekat pada diri kita ketika kita ikhlas menjalankan ibadah puasa ini dengan cara menjauhi segala larangan Allah dan menambah amalan-amalan yang disunnahkan baginda Nabi, akan melekat junnah ini bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi setelah melewati bulan Ramadan, junnah perisai penghalang dari kita berbuat maksiat kepada Allah dan semangat kita berbuat baik kepada Allah atas perintah Allah dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetap kita istiqomahkan. Mudah-mudahan dengan puasa ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita predikat tertinggi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa iman, yakin, wahtisab dan hanya kepada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan berikan ampunan seperti seakan-akan bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa satu titik pun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hasil puasa yang kata Nabi, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kita sudah susah payah menahan lapar dan dahaga haus, tetapi ternyata nihil hasilnya, tidak ada pahala di sisi Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Syukran ala ihtimamikum astagfir wal khata'at wal mughalladat wa kafa billahi syahida. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.